Baik teman-teman, video sebelumnya aku sudah memberikan pengenalan awal tentang PHP, mengenal fitur-fitur yang ada di Visual Hotel Program ya. Kali ini sekali lagi pengenalan awal untuk tahap keduanya. Teman-teman yang berada di front office, sekali lagi kalian hanya bermain di FO reception dan FO yang ini ya, invoice. Jadi kita buka dulu FO reception untuk mengenal fitur-fitur yang ada di sini. Itu kita langsung ditampilkan kepada guest card. Ini adalah guest card, file yang sudah ada atau tamu-tamu yang sudah pernah menginap di hotel dimana kita bekerja ya. Kalau kita mau search spesifik daripada tamu yang kita inginkan, seperti coba kita contohkan ini, kita bawa kursor ke kolom name, kemudian kita cari nama yang kita inginkan, kita tinggal ketik seperti kita search di Google ya. Jadi menggunakan caps atau huruf besar. Misalkan kita mau cari John, habis itu kita press tombol enter. Itu nama-nama yang mendekati nama John akan muncul di sini ya. Kita juga bisa menggunakan tanda bintang lebih dahulu ya, tanda bintang kemudian John, kita enter. Itu akan lebih spesifik lagi nama-nama yang ada John-nya. Oke, itu cara mencari atau men-search nama-nama tamu yang kita inginkan atau ingin mencari histori tentang tamu tersebut. Oke, setelah itu kita mengenal di reservasi. Ini kita coba kita klik. Nah, ini adalah ruang atau isi daripada front office department. Itu ada reservation, resident, arrival today, dan departure today ya. Jadi kalau kita ingin mencari resident atau tamu yang sudah menginap di hotel, kita centang resident, kita klik execute. Ini akan menampilkan tamu-tamu yang menginap di sini ya. Cara membaca tabel atau data ini adalah dari kiri ke kanan ya. Jadi di sini kolomnya reservasi nomor sekian, terus ini reservasi name-nya atau bookingan source-nya itu dari mana saja, misalkan dari hotel bar, Expedia, Dida Travel, Booking.com dan setelahnya. Kemudian ada room nomornya di sini. Ini juga guest name-nya juga ada, terus arrival sama departure, quantity, kategori kamarnya. Kita bisa melihat data-data spesifik di sini. Oke. Kalau kalian mau mengurutkan, kita tinggal klik di bagian atasnya aja ya. Misalkan resort name, itu akan terkelompok sendiri. Kalau kita ingin mencari nama tamu yang sama, kita cukup klik di guest name ini ya. Ini akan muncul nama yang sama ya. Oke. Kemudian kita mengenal di bawah ini ada kolom-kolomnya. Pertama display option, itu sudah kita pelajari di tahap awal. Kemudian yang kedua adalah main reservation. Ini menerangkan bahwa bookingan atas nama Mr. Aldo ini itu bookingan source-nya itu dari hotel bar ya. Kalau kita klik lagi sekali, itu berasal dari tiket.com ya. Ya, kalau kita ingin mengganti ini, kita tinggal klik change dan kita akan cari travel agentnya yang kita inginkan ya. Kita back, kembali, exit. Jadi kekurangan dari sistem ini yang berbasis cloud ini adalah waktu tunggunya ya. Kadang-kadang seperti ini kita harus menunggu, tapi ya itu akan kembali lagi online ya. Jadi ini main reservationnya sudah kita pelajari.
Kemudian yang ketiga adalah reservasi komen. Ini reservasi komen ini sangat penting teman-teman, bahwa ini menerangkan bahwa ini adalah percakapan antara reservasi yang ditulis mengenai data-data tamu yang akan menginap di sini. Jadi cara membaca ini adalah dari bookingan Aldo ini, reservasi komen adalah tamu sudah menaruh uang atau memberikan deposit 300.000. Jadi bookingannya ada 2 room. RO ini menerangkan bahwa roomnya itu room only atau tidak termasuk sarapan atau breakfast ya. Jadi bookingannya itu pembayarannya 2TA, itu artinya pembayarannya melalui travel agent, dan metode paymentnya itu menggunakan bank transfer. Dan ini adalah data data staff yang menulis komen ini. Oke, jika kita ingin mengganti, kita cukup mengklik yang namanya tombol CHG. Ini adalah change ya. Kita klik aja, dia akan muncul 3 kolom. Jadi kita bisa menulis di sini, dan di sini. Oke, kita cancel aja. Dan satu lagi subfitur execute sama exit ini sangat berperan penting ya. Jadi ketika kita mengubah suatu data, itu kita harus menyimpannya dengan mengeklik execute. Ingat ya, untuk men-save itu kita mengklik execute. Tetapi kalau kita mengganti sesuatu dan itu salah, kita cukup mengklik tombol exit ini ya. Ini tombol exitnya itu akan kembali lagi, dan jangan mengklik yang namanya execute, itu akan menyimpan data ya. Ini sama aja dengan permainan handphone ya. Kalau kita ragu-ragu, kita klik exit. Kalau kita sudah yakin ingin men-save datanya, kita klik execute. Baik teman-teman, tuh. Terus kemudian ini data-data ini adalah reservasi dari setiap tamu yang menginap di hotel. Jika kita ingin mengetahui lebih detail, itu kita cukup mengklik 2 kali reservasi yang kita inginkan ya. Misalkan Aldo, Mr. Aldo, kita bawa kursor, kita klik di sini, kemudian kita klik 2 kali, itu akan membuka main reservasi dari Mr. Aldo. Seperti ini guys ya. Jadi ini cara membacanya adalah dia datang di tanggal 8, menginap sebanyak 3 kali. Terus departure-nya akan check out di tanggal 11. Kemudian ada berapa orang? Ada 2 adult. Kategori kamarnya adalah SPR, S superior. Terus arrangement lainnya adalah RO, room only. Terus room nomornya 426. Ini rate-nya setiap malam itu akan dicas 520.000. Kemudian di samping kanannya adalah ini data yang dibuat pertama kali, yaitu menggunakan OTA, kodenya on travel agent. Terus ini adalah kode dari masing-masing hotel ya. Oke, ketika kita sudah baca, kita back kembali ke tampilan awal di resident seperti ini. Oke, kalau kita balik lagi seperti ini, dia akan kembali lagi, ini akan kembali lagi. Oke teman-teman, itu adalah pengenalan awal dari VHSP System Part 2. Terima kasih sudah menonton video ini.